Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Seluruh kru dan juga pembalap MotoGP Mandalika ini sudah tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat malam tadi. Dan kedatangan mereka di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid ini disambut dengan tetabuhan musik tradisional. Iya, tetabuhannya namanya gendang belek. Gendang belek. Benar, artinya gitu ya. gendang yang besar gede. gitu ya. Oh, belek itu artinya gede ya? Iya, betul, besar. Nah, sementara itu ya pembalap dari tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, telah lebih dulu nih jalan-jalan di sekitar kawasan Pantai Kuta Lombok. Tabuhan musik tradisional gendang belek menyambut kedatangan seluruh pembalap MotoGP bersama kru dan tim ofisial mereka di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Rabu malam tadi. Rombongan ini datang menggunakan pesawat charter milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airways dengan nomor penerbangan GA4320. Penerbangan pesawat charter ke-9 atau yang terakhir ini membawa 159 penumpang. Saya nggak bisa nyebutin namanya, cuman ada yang pakai charter flight, ikutan rombongan yang setelah riding, ada juga yang datang menggunakan private jet sendiri. Pembalap dari tim Repsol Honda Marc Marquez yang tiba paling akhir sempat diserbu oleh penggemarnya. Petugas langsung membuat pagar betis dan membawa Marquez ke mobil yang sudah disiapkan. Sejumlah pembalap lain sudah tiba lebih awal di Lombok. Salah satunya adalah pembalap dari tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo. Rabu kemarin, pembalap asal Prancis ini berjalan-jalan santai di sekitar kawasan Pantai Kuta Lombok. Ia juga sempat dihampiri oleh anak-anak yang menjual souvenir khas Lombok. Dengan ramah, Quartararo melayani sapaan anak-anak tersebut. Fabio, say something about Lombok. It's nice, great people. How about the race on Sunday, Fabio? Let's see, we will see. Thank you. Thank you, good luck. Sebelumnya, Quartararo dan timnya sempat mendatangi salah satu toko pulsa di Lombok. Kedatangan mereka untuk membeli dan mendaftarkan kartu perdana telepon seluler. Tim Liputan, CNN Indonesia. Thank you so much for coming back, Mr. Quartararo. Seru banget ya, lama-lama Quartararo nih jadi jago bahasa Sasak loh. Bener, tuh jangan-jangan nanti malah memilih untuk menetap di Lombok nih, bisa jadi nih. Tetanggaan sama saya boleh loh. Oke, sekarang kita lanjut ke informasi lainnya. Kementerian Perhubungan menyiapkan hotel terapung gratis bagi para turis dan juga penonton MotoGP 2022 di Mandalika. Nah, hotel terapung tersebut akan bersandar di Pelabuhan Gili Mas. Iya, lalu apa saja sebenarnya fasilitas dan juga persyaratannya bagaimana sih bagi orang-orang nih yang akan menginap di hotel ini? Berikut kami hadirkan informasinya. Nah, ini dia hotel terapung KM Kelut yang berada di Pelabuhan Gili Mas yang disediakan pemerintah sebagai alternatif akomodasi bagi para penonton MotoGP 2022 yang tidak kebagian hotel maupun penginapan di sekitar Mandalika. Nah, bagaimana nih syarat dan juga apa saja fasilitas yang ada di hotel terapung ini? Bagi yang ingin menikmati fasilitas di sini, wajib untuk reservasi secara online terlebih dahulu. Setelah itu, para penumpang bisa langsung datang ke KM Kelut dengan menerapkan protokol kesehatan. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, yakni memiliki tiket menonton MotoGP, memiliki sertifikat vaksinasi dosis kedua, memiliki aplikasi Peduli Lindungi, membawa alat perlengkapan mandi dan handuk pribadi. Ada 3 kelas kamar yang tersedia, mulai kelas 1 hingga kelas 3, tergantung tiket MotoGP yang dibeli. Fasilitas di kamar hotel terapung ini cukup lengkap dan nyaman. Hanya saja tamu tidak diberikan fasilitas makan. Nah, ini dia fasilitas yang ada di hotel terapung. Di sini di kelas 1A ada 2 kasur, ada handuk juga, terus di sini juga ada fasilitas televisi, lemari, dan tentunya ada pelampung karena berada di atas laut untuk menjaga keamanan. Nah, di sini juga ada tempat kamar mandi yang disediakan, jadi para penumpang ataupun penonton jadi lebih nyaman. Selain kantin, ada fasilitas lain yang disediakan, yaitu ruang bermain, butik yang bisa digunakan untuk menghilangkan bosan.
KM Kelut merupakan kapal tipe 2000 pax yang dapat menyediakan tempat tidur untuk sekitar 2.000 orang. Namun yang digunakan untuk hotel terapung sebanyak 1.500 tempat tidur. Hotelnya udah penuh, soalnya banyak kan. Jadi saya dapat info ada hotel terapung dari KM Kelut. Nah, jadi saya datang ke sini. Fasilitasnya bagus, mantap. Dapat informasi karena saya muter-muter itu nyari penginapan hotel itu udah pada penuh semua, Mbak. Pas dapat informasi bahwa ada kapal terapung yang gratis, cuma menunjukkan tiket sama antigen. Para penonton MotoGP yang menginap di hotel terapung Pelabuhan Gilimas juga akan mendapatkan fasilitas bus shuttle untuk mengantarkan ke area sirkuit Mandalika. Diharapkan alternatif penginapan ini mampu menyukseskan perhelatan balap internasional yang diprediksi akan dihadiri lebih dari 60.000 penonton. Nova Naya Antaka, Devi Fitriani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, kalau kita lihat seperti itu tadi bahwa kita gembira ya bahwa pelan-pelan event-event internasional ini bisa kembali menghidupkan pariwisata di sejumlah daerah kan gitu. Betul, dan pastinya kita berharap juga dengan adanya acara-acara tersebut ekonomi di daerah-daerah itu semakin berjalan gitu ya. Karena kita miris juga gitu ya, tiap keluar daerah seperti yang tadi kita obrolin ya, bandara masih banyak yang tutup, terus juga tempat-tempat wisata juga tidak terlalu bergairah gitu ya. Betul, apalagi daerah-daerah yang punya souvenir-souvenir khas gitu kan, itu kan juga penting. Nah, berbicara soal souvenir, ini ada berita terkait dengan agar bernilai lebih tinggi, ini Sentra Anyaman Pandan di Jombang, Jawa Timur, akhirnya terus melakukan inovasi. Tidak hanya tikar, para penganyam pandan ini juga membuat tas hingga bantal. Akhirnya kerajinan mereka banjir pesanan bernilai puluhan juta rupiah. Iya, ada juga nih inspirasi bisnis rumahan beternak cacing tanah. Belajar secara otodidak, baru saja 6 bulan berjalan, seorang pemuda di Klaten, Jawa Tengah mampu menghasilkan cuan jutaan rupiah dari cacing tanah. Berikut informasinya. Jari jemari para penganyam di Desa Munungkerep, Kecamatan Kabuh, Jombang ini piawai membentuk helaian pandan duri menjadi aneka kerajinan. Kampung ini dikenal sebagai sentra anyaman pandan di Jawa Timur dan hampir seluruh warganya menjadi penganyam. Tak melulu dibuat menjadi tikar, warga setempat mulai mengembangkan keterampilan warisan nenek moyang ini menjadi aneka kerajinan unik seperti tas hingga bantal. Caranya sederhana, potong helaian pandan yang sudah dibersihkan durinya menjadi 4 bagian lalu lipat dan jahit. Meski prosesnya masih dilakukan secara tradisional, namun hasil anyaman terlihat sangat cantik. Dengan cara ini, tikar pandan buatan warga jadi bernilai jual lebih tinggi. Biasanya, satu tikar dijual Rp15.000, namun dalam bentuk kerajinan lain, harganya bisa mencapai Rp100.000. Kalau dijual biasanya itu 20-15. Tapi kalau sudah jadi bantal gini? Sudah jadi bantal bisa jual sampai 100-an. Inovasi produksi kerajinan anyaman pandan warga ini tak lepas dari upaya Nur Hadi. 2 tahun terakhir, Nur Hadi aktif membantu warga memasarkan produk anyaman mereka. Awalnya, Nur Hadi membuat anyaman pandan menjadi sandal hotel, kemudian tas, kotak hantaran, hingga terakhir bantal. Hasilnya, ratusan pesanan tas berdatangan, ada dari Pulau Jawa, Kalimantan, hingga Papua. Bagi sebagian orang, cacing mungkin dianggap menjijikan. Namun di tangan pemuda asal Klaten, Jawa Tengah ini, cacing berhasil dibudidayakan dan berbuah cuan. Belajar secara otodidak, Pascal Cabut memanfaatkan halaman kosong milik keluarga untuk beternak cacing tanah jenis African Nightcrawler. Di dalam ratusan rak ini, cacing diberi makan ampas tahu dan disiram 3 kali seminggu agar cepat berkembang biak. Usaha yang dirintis sejak 6 bulan terakhir ini mampu membantu perekonomian keluarga. Setiap bulan, ia bisa memanen 100 kg cacing tanah dengan omset hingga 5 juta rupiah. Pasarnya sangat terbuka karena kebutuhan orang mancing itu kan setiap hari ada orang mancing, Mas. Lalu kemudian banyak penghobi burung seperti itu. Di satu sisi kebutuhan untuk obat. Tak hanya cacing, Pascal juga menjual rak tempat cacing berkembang biak. Kini ia sudah memiliki sekitar 500 lebih rak yang berisi cacing tanah.
Tim Liputan CNN Indonesia. Bubur ayam menjadi sarapan yang paling umum dikonsumsi. Tapi ternyata tahukah Anda ada fakta menarik dari semangkuk bubur ayam yang ternyata bisa berdampak pada kesehatan kita loh. Nah, apa aja fakta unik di balik semangkuk bubur ayam? Informasinya kami hadirkan sesaat lagi, tetap di Good Morning ya.